Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kelompok 3. Kali ini kami akan membahas mengenai flowchart atau diagram alir. Sebelumnya perkenalkan dulu nama anggota dari kelompok 3. Ada Zulinda Nur Saidah, Malia, Ifatun Nisa, Al-Ainaul Mardiyah, Luki Eno Marcelin, dan yang terakhir ada Amin Khairiyah. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang flowchart. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan flowchart itu sendiri. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang definisi tentang flowchart. Saryadin menyatakan flowchart adalah suatu diagram alir yang mempergunakan simbol atau tanda untuk menyelesaikan masalah. Jadi, flowchart merupakan bagan yang menggambarkan urutan instruksi proses dan hubungan satu dengan yang lainnya menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembahasan yang kedua tentang simbol-simbol flowchart. Simbol-simbol flowchart pada dasarnya yang sering digunakan itu ada 4 simbol. Yang pertama yaitu elips, itu melambangkan start dan finish atau exit. Persegi panjang atau persegi melambangkan proses. Belah ketupat melambangkan pengambilan keputusan. Janjar genjang melambangkan interaksi input dan output. Ini adalah salah satu contoh tentang flowchart multimedia. Dari flowchart tersebut bisa dijabarkan ketika user membuka atau memulai start pada aplikasi Android itu, maka akan terbuka tampilan halaman pembuka media yang bertuliskan tentang nama media dan pembuatan media. Lalu tampilan selanjutnya adalah tampilan menu, yang mana di tampilan menu ini akan didapatkan 6 buah tombol, yaitu main, pengaturan, skor, tentang, keluar, dan petunjuk. User tersebut bisa memilih level yang sudah terbuka pada menu pilih level. Untuk membuka kunci pada tampilan pilih level adalah dengan menyelesaikan level dasar dengan poin 100. Pembahasan selanjutnya tentang model-model flowchart. Model flowchart ada 4. Yang pertama, model flowchart program drill. Yang kedua, model flowchart proses produksi model tutorial. Yang ketiga, model flowchart untuk program simulasi. Yang terakhir, flowchart untuk model permainan atau games. Jadi tadi sudah dijabarkan kalau model flowchart menurut media itu kan dibagi menjadi 4. Yang pertama model flowchart program drill, yang kedua model flowchart proses produksi model tutorial, yang ketiga model flowchart untuk program simulasi, dan yang terakhir adalah flowchart untuk model permainan games. Jadi ini adalah model yang pertama, yaitu model flowchart program drill. Di sini terlihat bentuk flowchartnya itu memenuhi simbol-simbol flowchart secara umum atau secara resmi, yaitu yang pertama itu ada start, bentuknya seperti ini, seperti lingkaran titik. Kemudian ada bentuknya seperti belah ketupat, ini menu, artinya mengambil keputusan. Kemudian ada kotak atau persegi panjang, ini menunjukkan proses. Dan ada juga yang terakhir adalah sama lingkaran titik atau exit. Kemudian
Kemudian adalah tahapan model program model, yaitu yang pertama penyajian masalah-masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari penampilan siswa. Yang kedua, siswa mengerjakan soal-soal latihan. Yang ketiga, program merekam penampilan siswa, mengevaluasi, kemudian memberikan umpan balik. Jadi, jika jawaban yang diberikan siswa benar, maka program akan menyajikan materi selanjutnya, dan jika siswa salah, maka program menyediakan fasilitas untuk mengulangi latihan atau remediation yang dapat diberikan secara efisien pada akhir keseluruhan. Kemudian adalah contoh model flowchart dengan proses produksi model tutorial. Di sini terlihat bahwa flowchartnya hanya menggunakan persegi panjang. Kalau persegi panjang itu menyimbolkan suatu proses. Jadi dari contoh tadi kan model flowchartnya, sekarang tahapan model tutorial. Yang pertama adalah pengenalan atau petunjuk, bisa disebut direction. Yang kedua adalah penyajian informasi materi atau presentation of information. Yang ketiga, pertanyaan dan respon atau question of response. Yang keempat adalah penilaian respon atau judging of response. Yang kelima, pemberian balikan respon atau providing feedback about response. Yang keenam, pengulangan atau remediation. Yang ketujuh, segmen pengaturan pembelajaran atau situation lesson segment. Yang kedelapan, pengenalan atau introduction. Yang kesembilan adalah penutup. Kemudian ini jenis flowchart media pembelajaran yang ketiga, yaitu contoh flowchart untuk program simulasi. Ini prosesnya. Yang pertama adalah introduction section, kedua present scenario, kemudian to action required. Di sini dari present scenario bisa ke sistem update-nya, kemudian ke student ask dan closing. Dan kemudian contoh model flowchart yang terakhir adalah flowchart untuk model permainan atau games. Jadi dari contoh ini memenuhi simbol-simbol flowchart. Ada lingkaran pipihnya mulai, menyebutkan mulai dan selesai, kemudian kotak persegi panjang itu mengartikan suatu proses. Kemudian kalau sudah ketepat, pengambilan keputusan. Contoh flowchart program untuk latihan dalam pembelajaran matematika, yakni ada yang pertama flowchart persamaan matematika, kemudian flowchart menghitung luas lingkaran, flowchart menghitung luas segitiga, flowchart program perulangan, dan flowchart persamaan kuadrat. Flowchart persamaan matematika. Di sini kita bisa melihat di sebelah kiri itu adalah algoritma dan di sebelah kanannya itu adalah flowchart-nya. Dari sini kita lihat dari flowchart-nya ya. Di sana setelah kita memulai, maka di sana ada simbol flowchart yang namanya preparation itu atau segi 6 gitu ya. Di sana nanti akan dideklarasikan variabelnya, dan di sana variabelnya adalah X dan Y. Kemudian selanjutnya adalah flowchart atau simbolnya itu input. Nah, jadi di sana kita akan menentukan nilai X-nya atau menginputkan nilai X-nya itu berapa. Selanjutnya adalah flowchart atau simbol pemrosesan hasil. Nah, di sana kita akan menghitung nilai Y sama dengan 2X plus 6. Nah, selanjutnya adalah simbol outputnya. Dan di sana akan dicetak nilai X dan Y-nya itu berapa. Setelah itu selesai. Flowchart menghitung luas lingkaran. Oke, kita akan memulai. Setelah dimulai, maka seperti yang tadi kita akan mendeklarasikan
nilai yang dibutuhkan saat pemrosesan hasil nanti. Di sana kita akan menginputkan, bukan kita yang menginputkan, tapi programnya sudah diinputkan. Nilai pi-nya itu 3,14, kemudian variabelnya nanti ada R sama L. Nah, R kecil ini artinya adalah jari-jari, dan L besarnya ini artinya nanti adalah luas lingkaran. Selanjutnya adalah simbol input. Nah, di sini kita akan diminta untuk menginput nilai R-nya itu berapa. Kemudian ada pemrosesan hasil. Nah, di dalam pemrosesan hasil ini ada di dalam proses perhitungannya nanti sudah ada rumusnya ya, luas, yakni pi dikali R kuadrat, sehingga nanti nilai R-nya sudah otomatis terhitung di dalam pemrosesan hasil ini. Kemudian yang terakhir adalah simbol output. Nah, makanya di sini ada tulisan cetak nilai L-nya. Nah, setelah itu kan nilai L-nya akan keluar dan selesai. Kemudian ada flowchart menghitung luas segitiga. Setelah kita mulai, di sana ada keterangannya ya. Kemudian itu kita akan memberi harga alas. Di sana harga alasnya sebesar 10, kemudian memberi harga tinggi sebesar 8, kemudian menghitung dan memberi harga luas sebesar rumusnya itu, yakni rumusnya luas tadi alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, setelah itu mencetak harga luasnya, maka nanti akan keluar angka 40 seperti itu, karena luasnya setelah dihitung atau setelah pemrosesan hasil akhirnya adalah 40 dan selesai. Yang keempat ada flowchart program perulangan. Nah, di dalam flowchart ini kita akan mencetak kata algoritma sebanyak 5 kali. Nah, pada program ini flowchartnya harus menggunakan simbol decision untuk menentukan apakah perintah mencetak kata algoritma sudah dilakukan sebanyak 5 kali ataukah belum. Nah, untuk mengetahui apakah perintah percetakan sudah dilakukan sebanyak 5 kali, itu makanya diperlukan sebuah variabel penyimpan nilai penghitung, atau kata lainnya itu adalah variabel counter. Nah, dalam flowchart ini, variabel counternya itu atau variabel penyimpan nilai penghitung dilambangkan dengan X. Nah, setelah dimulai, maka nilai awal dari X pada langkah pertamanya ini adalah 1. Nah, di langkah selanjutnya itu akan dilakukan pengecekan nilai X-nya. Itu sudah sebanyak 5 kali atau belum, gitu ya. Jika belum, maka akan melanjutkan untuk mencetak. Karena ini kan baru pertama kali, makanya dia belum tercetak satupun, sehingga kita harus melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu mencetak kata algoritma. Nah, kemudian setelah kita mencetak 1 kali, maka simbolnya akan berubah seperti itu. Ya, maka X-nya plus 1 atau X-nya itu sudah tercetak 1 kali. Kemudian kita melakukan pengecekan kembali. Apakah sudah tercetak 5 kali ataukah belum? Jika belum, maka kita akan mencetak kembali. Kemudian kita akan melakukan pengecekan dan sampai sudah tercetak sebanyak 5 kali. Jika sudah, maka program akan menyelesaikan, sehingga akan berhenti dan algoritma pun akan tercetak sebanyak 5 kali. Nah, yang terakhir ini ada flowchart persamaan kuadrat. Yang kita tahu persamaan kuadrat itu ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Itu persamaan umum dari persamaan kuadrat. Nah, di dalam flowchart ini kita akan diminta untuk mencari nilai dari P kuadrat ditambah Hi kuadrat. Nah, P sama Hi-nya itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang tadi, yang persamaan umum tadi, yang AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita harus mengingat dulu materi-materi pada persamaan kuadrat ya. Jadi kalau misalnya P dan Hi ini kan akar-akarnya ya tadi ya. Berarti kalau misalnya P ditambah Hi itu akan sama dengan nilai dari min B per A. Kemudian kalau P dikali Hi sama dengan C per A. Sehingga kalau untuk mencari rumus P kuadrat plus Hi kuadrat itu kita membutuhkan P ditambah Hi dikuadratkan, kemudian dikurang 2 kali dari P dikali Hi. Sehingga
nanti kita akan menginputkan di dalam program bahwa rumusnya P kuadrat ditambah I kuadrat adalah min B per A kuadrat dikurangi 2 dikali C per A. Nah, sehingga di dalam flowchartnya nanti setelah kita memulai program, maka kita akan terbaca nih akan dideklarasikan nilai A, B, dan C-nya. Kemudian kita akan diminta untuk menginputkan nilai A, B, dan C-nya itu berapa gitu. Kemudian akan pemrosesan hasil inputan dari nilai yang teman-teman nanti input, kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya. Setelah itu ada simbol output, maka hasilnya pun akan tercetak nilainya berapa. Kemudian sudah selesai. Oke, sekian pembahasan mengenai flowchart dari kelompok 3 dan mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat untuk semuanya. Nah, ngomong-ngomong mengenai flowchart, kita bisa ambillah sedikit. Misalnya kita memiliki sebuah tujuan hidup dan tujuan hidup kita adalah bahagia gitu ya. Maka dari itu kita perlu membuat planning, atau sama halnya kita perlu membuat flowchart seperti program tadi. Kita perlu menginput apa hal-hal yang kita butuhkan untuk bahagia. Kemudian kita akan melakukan pemrosesan dengan melakukannya. Nah, kemudian outputnya adalah kebahagiaan. Maka buat teman-teman semua, jangan lupa kalau kita ingin bahagia, maka kita juga perlu untuk mengusahakannya. Salam hangat dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.